Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Putri Tariskan dengan NIM 140142124. Di sini saya izin memaparkan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah, pengertian, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling, alasan mengapa guru membimbing. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang perlunya BK di sekolah. Diadakannya BK di sekolah yaitu dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang biasa terjadi di lingkup peserta didik seperti tuntutan dalam dunia pendidikan, masalah keluarga, lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, bahkan sampai dunia maya. Maka dari itu, pemberian nasihat maupun tuntutan jalan yang benar diperlukan untuk peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan adanya bimbingan dan konseling, peserta didik akan merasa aman dan nyaman karena ada tempat yang bisa dijadikan pendengar juga sandaran bagi mereka saat menghadapi masalah. Dengan begitu, kesehatan mental peserta didik akan selalu terjaga dan mereka dapat menuntut ilmu dengan bahagia. Untuk yang poin kedua yaitu pengertian bimbingan konseling. Menurut surat keputusan Mendikbud nomor 25 tahun 1995, pengertian bimbingan dan konseling adalah salah satu layanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Untuk poin yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan bimbingan konseling. Untuk yang pertama yaitu persamaan bimbingan konseling. Bimbingan konseling sama sebagai proses bantuan yang diberikan pada individu dalam rangka untuk memecahkan, mengarahkan, menghadapi sebuah masalah. Bimbingan konseling sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan kepribadian, memandirikan individu, dan dapat menuntun untuk memenuhi norma yang berlaku. Untuk yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling sama membantu tanpa memandang jenis kelamin dan suku agama. Untuk perbedaannya yaitu dari segi kegiatan, bimbingan cenderung pada pemberian informasi dan pencegahan terhadap suatu masalah, sedangkan konseling bantuan tatap muka untuk mengatasi suatu masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu dari segi tenaga, bimbingan dapat diberikan oleh guru, orang tua, ataupun orang dewasa. Konseling merupakan tenaga khusus yang memiliki keahlian dalam bidang konseling. Untuk poin selanjutnya yaitu alasan mengapa guru membimbing. Guru sebagai pembimbing yaitu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka sehingga dengan ketercapaian sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Untuk soal selanjutnya yaitu urgensi BK, kedudukan BK, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Untuk poin yang pertama yaitu urgensi BK, yaitu meliputi upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tugas perkembangannya. Yang kedua yaitu proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan mulus dan searah dengan potensi harapan yang dianut. Untuk yang ketiga yaitu perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu menunjukkan perubahan. Untuk yang keempat yaitu perlunya bimbingan pada siswa apabila perubahan lingkungan membawa mereka ke arah penyimpangan. Yang kelima yaitu bimbingan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dalam memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi kemandirian. Untuk yang keenam yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan sehingga pada akhirnya tujuannya adalah mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Untuk poin selanjutnya yaitu kedudukan BK.
Yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan layanan dan konseling di sekolah. Yang kedua yaitu mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Untuk yang ketiga yaitu memilih dan menggunakan sebagai instrumen psikologi untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelijensi masing-masing siswa. Untuk yang keempat yaitu melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. Untuk yang selanjutnya yaitu menerima tuntutan atau layanan orang tua wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anak. Untuk poin selanjutnya yaitu wilayah utama proses penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama yaitu wilayah manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijakan serta bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah. Untuk yang kedua yaitu wilayah pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini mencakup semua pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran. Untuk yang ketiga yaitu wilayah bimbingan dan konseling. Wilayah ini mencakup pada pelayanan kepada siswa agar siswa dapat berkembang sesuai bakat, minat, potensi, dan tahap perkembangan. Untuk yang poin selanjutnya yaitu keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru adalah pelaksana pengajaran serta bertanggung jawab memberikan informasi tentang siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Tugas utama seorang guru adalah mengajar. Dengan demikian, di samping bertugas sebagai pengajar, guru juga bertugas dan berperan dalam bimbingan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun guru dengan orang tua. Sebagai pembimbing, guru merupakan tangan pertama dalam usaha membantu memecahkan kesulitan siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu konselor adalah pelaksanaan utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor juga mengadakan kerjasama dengan guru-guru lain sehingga guru-guru dapat meningkatkan mutu pelayanan dan pengetahuannya demi suksesnya program BK. Tugas dari konselor berkaitan dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. Guru sebagai mitra konselor, yaitu peran wali kelas sebagai mitra konselor sebagai pengembang suasana atau interaksi kelompok yang sehat, penjalin informasi dan komunikasi dengan orang tua, deteksi dukungan dan permasalahan keluarga, analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik dalam berrelasi sosial dan mengaktualisasikan potensi akademik. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Untuk yang poin pertama yaitu tujuan BK. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu berupaya membantu konseli. Konseli dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Untuk yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Yang fungsi BK. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan atau preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat penyembuhan. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi
bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lain. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan khususnya konselor, guru, atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu atau konseli agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Untuk poin soal yang selanjutnya yaitu orientasi BK. Orientasi BK yang pertama yaitu orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan atau bisa disebut orientasi individual adalah bentuk layanan konseli yang fokus pada konselornya, merupakan setiap individu yang ada. Untuk yang kedua yaitu orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan merupakan bentuk layanan bimbingan konseling yang fokus pelayanan konselornya dengan kepentingan perkembangan yang ada dalam individu. Untuk orientasi yang ketiga yaitu orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan adalah bentuk layanan konseling yang mencegah pengentasan permasalahan agar individu dapat terhindar dari beban di dalam dirinya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu asas-asas dan prinsip-prinsip BK. Untuk yang pertama yaitu asas BK meliputi asas kerahasiaan, sesuatu yang dibicarakan antara peserta didik dan konselor tidak boleh disampaikan ataupun tidak boleh diketahui oleh orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu asas kesukarelaan dalam proses pelayanan bimbingan konseling, maka sangat diperlukan suasana yang sukarela. Sukarela di sini bermaksud bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling tidak ada paksaan sama sekali. Untuk asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Untuk yang selanjutnya yaitu asas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti bila klien memiliki sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Untuk yang selanjutnya yaitu asas kemandirian. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri konseli. Untuk asas yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ya permasalahan peserta didik dalam kondisi yang sekarang. Untuk asas yang selanjutnya yaitu asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya yaitu asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Untuk asas yang selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, ataupun norma ilmu. Untuk yang selanjutnya yaitu asas keahlian. Untuk menjamin keberhasilan usaha bimbingan konseling, para pembimbing harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai. Untuk asas selanjutnya yaitu asas alih tangan. Asas alih tangan di sini bermaksud bahwa jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, akan tetapi individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirimkan individu kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Untuk asas yang selanjutnya yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan,
memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk maju. Untuk poin yang selanjutnya yaitu prinsip BK. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, meliputi bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan tahap-tahap atau berbagai aspek perkembangan individu serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Dan yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, yaitu meliputi bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Untuk yang kedua yaitu program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan, meliputi BK harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Dalam proses keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Untuk soalnya yaitu Anda tentu pernah membantu orang lain. Kemukakan bantuan-bantuan apa saja yang pernah Anda berikan pada orang atau individu lain, dan apakah bantuan yang Anda berikan bisa dimasukkan sebagai kegiatan membimbing. Bantuan yang pernah saya berikan yaitu berupa memberikan motivasi dan semangat kepada teman yang sedang mengalami down secara mental. Dengan begitu kita dapat sedikit membantu meringankan beban karena dapat menceritakan hal yang dialami akan membuat sedikit tenang. Dan bantuan tersebut menurut saya merupakan kegiatan membimbing karena kita ikut berkontribusi dalam memberikan motivasi kepada seseorang. Untuk soal yang ketiga yaitu Anda bukan calon guru BK, melainkan calon guru kelas SD atau calon guru bidang studi di sekolah menengah. Namun pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan tersebut. Penerapan yang saya lakukan sebagai calon guru SD mengenai pengetahuan antara lain tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling seperti tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK yang memberikan pelayanan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau masalah dalam belajar dan memberikan solusi dengan melakukan konseling pada siswa yang mempunyai kesulitan atau masalah dalam kegiatan belajar yang dapat meningkatkan prestasi belajar mereka. Penerapan lainnya yaitu memberikan bimbingan secara langsung kepada peserta didik. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.